Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini juga saja. Cakap dulu apa mu? Ya, itu apa? Itu bukan tidur. Ya, nanti mirip tidur. Ya. Apa itu yang dimuliakan Allah? Menjawab salam itu hukumnya tiga. Yang pertama ada salam yang wajib dijawab, pada padanya ada salam sunnah sisi itu wajib sisi. Yang kedua ada bersalam dia berdiri mari yang itu bersalam Pak Imam ketika memimpin sholat berjamaah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Pak Imam. Yang ketiga ada salam di nikah di pakai balina yang itu bersalam dari dulu kita kubur. Assalamualaikum ya ahli kubur. Tiba-tiba ada jawaban waalaikumsalam. Malah itu disuruh baca. Saya ulang, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat yang sama-sama kita muliakan adalah kepala kita, kepala kantor Kementerian Agama, diwakili oleh kepala seksi dari Kementerian Agama, adalah guru taklim dan salah satu yang dari samping M yang sama-sama kita hormati, kita muliakan, adalah guru ketua yayasan, pembina rumah tahfiz bersama Ibu Indah. Assalamualaikum insyaallah. Bapak Ibu, tokoh agama, pengusaha, tokoh pendidik, saya tidak sebutkan satu persatu, ustaz-ustazah, Bapak Ibu, orang tua santri, mohon maaf saya tidak sebutkan satu persatu. Kalau saya sebutkan satu persatu berarti saya mengabsen malam ini. Seluruhnya mudah-mudahan kita semua insya Allah dipanggilkan umur tak. Amin. Mudah-mudahan yang kerana posoni diberi umur malampe. Amin. Mudah-mudahan kita semua diberikan kesehatan. Mudah-mudahan kita semua insya Allah mendapatkan keturunan yang saleh-salehah. Mudah-mudahan kita semua insya Allah mendapatkan kehidupan rumah tangga sakinah mawaddah warahmah. Mudah-mudahan kita semua insya Allah mendapatkan rezeki yang banyak lagi berkah. Mudah-mudahan kita semua pemain yang berkah. Berarti yang berkah. Jemaah yang bermuliakan Allah, Bapak Guru di guru tadi singkat, maka dengan rekomilo di lomo dan letak di Allah Taala, terutama pada yang berkah. Insya Allah kita baca di ayat. Bapak Ibu yang muni di agama di kadung tulis supaya apalannya insyaallah malis membuka. Maka dibuka tabaci dari gubernur Karawang biasa idoi. Bismillahirrahmanirrahim. Dibaca salawat ya Allah, Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Inna hadza la rizquna ma lahu min nafadi. Digaris satu jamaah maulid yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seteman-teman apa Bu ada yang tanya, Ustaz, angka mau apa gak mau maulid? Nasabahnya dari status di WA langsung dicek, Ustaz masih ada yang maulid? Bilang tak ada. Kenapa Ustaz ngalalu ulang maulid? Agak lalu jasa ulang maulid. Kenapa? Karena maulid peringatan. Malam ini Bapak Ibu kita peringatan maulid, bukan perayaan maulid. Apa bedanya peringatan dengan perayaan? Kalau perayaan itu diatur, diikat oleh waktu. Makanya perayaan dalam Islam itu hanya dua, hari raya Idul Fitri dan hari raya Idul Adha.
Tapi kalau peringatan tidak terikat pada waktu, kapan saja kita ingin maulid, kapan saja kita ingin membicarakan Rasulullah, tidak ada batasnya. Meskipun kita ingin maulid setiap hari di Nabagara. Jadi nanti kumailo umul Quran maulid as-asro, insyaallah siapa tahu nak ceramah as-asro. Jamaah maulid yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, Bapak Ibu teman-teman, satu minggu yang lalu saya dihubungi untuk mengisi hikmah. Makanya Ustaz sana, Ustaz Yomantu jamaah anak-anak mau nasi. Jadi memang ini khusus materi anak-anak. Ternyata Indonesia karena itu benar Allah. Yang ketiga, sini rumah teriku ramai konsep letu kali orang paling mana konsep mana kamar guru tadi ada aliran kepala perusahaan agama, ada Pak Ustaz, ada guru tadi pembina yayasan rumah Hafiz Dr. Cherry itu dosen saya di Pasca. Tidak tahu apakah masih ingat pun. Mungkin dia lupa, belum lupa. Iya, saya ketika itu Pak Ibu di Pasca dapat buka. Yang dimuliakan Allah. Selanjutnya saya ingin sampaikan satu hadis. Makanya Nabi sallallahu alaihi wasallam pun aliman. Ancari ke guru. Luar biasa juga. Di perintah pertama ditanya itu ancari ke guru. Kun aliman, jadilah engkau ulama atau jadilah engkau seorang guru. Kenapa rupanya menggunakan Allah? Guru itu adalah salah satu pekerjaan profesi yang sangat mulia. Makanya itu dari semangat guru. Jadi anak-anakku ada di itu tidak ada lagi mata ustaz-ustaz tadi. Meskipun kita sudah doktor, kalau guru tak ditambah. Yang ada itu mata pajak. Iya, tapi insya Allah santri-santriwan di umum Quran tidak ada yang kacau. Nasabah anak mau. Jemaah yang dimuliakan Allah. Jadi menjadi guru itu sangat berat. Makanya kita harus melihat guru Bapak Ibu. Ini empati. Kita harus hargai ustaz-ustaz. Yang asli masih lagi anak-anaknya yang datang. Ini kalau ada datang mana masih lagi gurunya. Betul Ustaz. Iya, ini dari Ustaz. Alih masih pura si lokal kiri kanan apa makko santrinya. Itu mana makanya dia itu yang pertama. Agar Ustaz saya tidak mampu lagi menjadi guru, makanya kita turun perintahnya au muta'allim. Jadilah untuk orang yang menuntut ilmu. Masya Allah. Kenapa? Jadi orang yang menuntut ilmu menuntut pada selama perintahnya dan kita tentukan pada sini. Dan seperti di mana yang lain disebutkan bahwa orang dunia ini melo madeci inola tutup kepada sini. Nah sahabat itu namanya yang doktor C mencari keyayasan menjadi doktor narik kulit nak sekolah. Alihnya teman-teman kita guru tak muda tidak bisa menjadi kepala kontren itu kalau tidak pernah menuntut ilmu. Itu yang pertama. Maka disini kita orang dan akhirat. Nanti ini membaca akhirat mana sebab islam. Nah sebab dia nak jadi supaya dari ketiga dapat islam minimal dipahami maka dasar asal sempagani harus ini rukun sempagani minimal islam maka harus dunia. Pak islam mana? Maka disini kita orang dan akhirat, orang arahuma fa'alih bil-ilmi. Nah ini pada cerita akhiratnya maka harus juga dengan ilmu. Jadi dia gagal dengan membentuk Pak islam zaman dilakukan Allah. Mungkin ada anakku, ada dan di rumah Ustaz, ya pasti ia teman susah cuma untuk pada islam maka nanti umur murah, tapi di rumah kapal dia boleh kapal. Iya. Halo, ada Riko. Saya ingin kisahkan ada seorang sahabat yang disebut dengan Ibnu Hajar Al-Asqalani. Tahu itu? Tidak.
Ya, Ibnu Hajar Al-Asqalani itu dikenal seorang santri yang rajin tapi bodoh. Mohon maaf, beliau kasih kumuluna sosok hadir di pesantrennya. Setiap hari hadir tapi dia Ibnu Hajar Al-Asqalani nanti aku maka apalagi nafala ayat sini lalu ayat 2. Kenapa ayat 2 lalu ayat sini? Di pertama kumul Quran. Ya, insyaallah teman-teman itu aku. Jadi kenapa lewat as lalu ingat di sana? Kenapa ingat di sana lalu bersuara asli? Gantian kepada menggunakan Allah, dia merasa istilahnya putus asa. Ia berguna sekali ini Pak Guru ini mengajar kunrubah. Jemaah yang menggunakan Allah putus asa. Makanya juga saya ingin ajarkan kalau ada anak seperti ini juga yang diajarkan oleh guru kita Ustaz Hidayah. Bapak Ibu, boko anak tamakor modelina dari komenda yoko lagi tercapur. Dan dulu bapak nalungan anak. Tabacani salawat, tabaci doanya. Tahu Ustaz Hidayah. Ustaz Adi Hidayah halaman sekian, juz sekian, ayat sekian, atas, kiri, bawah, tengah, hafal Al-Quran. Ada Al-Quran ini juga yang diajarkan oleh Muhammad kepada Ibu Abbas. Ajarkan kepada anak keturunanmu kalau ini berangkat pergi kuliah, pergi sekolah, pergi ilmu Quran, baca-baca mengatakan salawat Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma faqqihhu fid din wa 'allimhu ta'wil. Jawab lagi. Allahumma faqqihhu fiddin wa 'allimhu ta'wil. Belum. Sekali lagi. Allahumma faqqihhu fiddin wa 'allimhu ta'wil. Depa. Aku dulu sedih. Anak-anak pada itu. Jadi Ibnu Hajar Al-Asqalani sudah cemas putus asa. Ciri pesantren lisu dia pulang dari pesantren karena dia merasa tidak bisa lagi menuntut ilmu. Waktu lisu kasih bos yoko hujan lebat dia masuk ke dalam gua. Tangan di dalam gua macino. Tangan di macino Ibnu Hajar sambil dia merenung, oh bapak sediakan liwat motor itu saya rajin sekali nih dia ditulis pakai magurumi. Tiba-tiba karena hujan dia melihat titisan air jalan ke sebuah batu. Dia melihat titisan itu demi titisan gantengnya yurut magurung yurut mapiri. Maka sedang kau wai mapija meduri setiba tuat ini makguru naliwat ketemu yurubetui apalagi nasi jor kotak kumadende dari itu nasi sedek yurubetui dari itu makguru kan insyaallah pasti paham. Jadi bangkit kembali semangatnya dia pulang ke pesantren. Ustaz, saya melihat kejadian waktu saya bolos dari pesantren, saya masuk ke dalam gua sampai batu. Waktu itu berlomba, kenapa berlomba? Karena ada air yang selalu menipis di atas. Saya berpikir wahai Bunda, kalau saya belajar terus menerus insya Allah paham mati. Makanya gurunya bapak berdoa dan bergembira, alhamdulillah. Itulah sebabnya Ibnu Hajar namanya anak bangsa. Hajar itu adalah bangsa. Jadi itu julukannya Ibnu Hajar. Jemaah yang menggunakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selanjutnya, maka Islam kalau Anda tidak mampu menjadi ulama atau guru atau orang yang sedang menuntut ilmu, maka Nabi ta'awus tami'an. Maka jadilah engkau orang yang suka mendengar, mustami'an. Mati dulu mari kali dapat disenang. Pada rekaman di hadir ini Allah lebih kita tergolong orang yang mustami'an. Mati dulu mari kali. Jamaah yang dimuliakan Allah, di salah satu kitab kita disampaikan bahwa ini makhluk di
umroh, mendengar dari Allah Ta'ala, termasuk menuntut ilmu, mendengarkan ilmu, dirampil dengan kita, maka dia malaikatnya Allah Ta'ala mengulur Allah Ta'ala hikmah. Saya melihat satu tempat berkumpul di Kabupaten Bone, mengingatkan engkau bersalawat kepada Nabi-Mu, dia mendengarkan ilmu agama, maka dia Allah Ta'ala dia umrohna, maka di dalam Bali di Ummul Qura, maka dia Allah Ta'ala mereka ada musuh di umrohnya sehingga dimaafkan dosanya yang mana. Alhamdulillah. Maka dia malaikat Allah Ta'ala puan uwi kau engkau sasadu macerama engkau jadi mulut kasih iya cakap kami kuasa kita paham cakap itu imale maka dia Allah Ta'ala sini nangka harga deh jadang perumah dosa nampaknya aku bertindak jamaahnya dimuliakan Allah Subhanahu Wa Ta'ala suka mendengar. Sekarang ini Bapak Ibu kita boleh mendengar di mana saja, genggaman kita setiap hari kita menggenggam api. Itu tadi yang disampaikan oleh guru kita, jangan hanya TikTok. Sekarang ini bukan lagi anak-anak yang TikTok, bukan lagi anak-anak, namun ini yang TikTok ruang kemana menggunakan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Maka ini kita, kalau Anda tidak mampu lagi mendengar, mungkin ada keterbatasan, maka kita hebat. Jadilah engkau orang yang senang atau cinta kepada orang yang menuntut ilmu. Bapak Ibu masuk. Ustaz, saya tidak bisa lagi menjadi guru, tidak mampu lagi menuntut ilmu. Nasabah mencorak, ditolak menggolok perintah aku, maka Nabi tahu hebat. Jadilah orang yang senang cinta kepada ilmu. Menjadi donatur, menjadi simpatisan, mewakafkan tanah, mensupport anak kita. Bahkan Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Ta'ala dari Quran kanak kama kuntum dia makafal orang yang menghafal anak-anak yang menghafal aturan yang kita biayai termasuk kita predikat orang yang cinta kepada kita. Dalam satu hadis disampaikan, dalam satu riwayat disampaikan bahwa penghafal Al-Quran memiliki syafaat di akhirat kelak. Yang divonis keluarganya 10 orang masuk neraka, dia mampu menarik keluarganya yang divonis masuk neraka ke dalam surga. Bahkan di riwayat yang lain penghafal Al-Quran memiliki kesempatan di akhirat kelak untuk menarik orang-orang yang pernah membantunya dalam menghafal Al-Quran 40 orang. Masya Allah 40 orang. Angkat toh ketua yayasan, angkat toh kasih kontreng, angkat toh ustaz-ustaz anak, kau dua kejadian nak, angkat toh Pak Ustaz sama mana disuruhkan. Amin ya Rabbal. Jamaah yang dimuliakan Allah, maka di sini kita wala takun khalisan. Janganlah kamu menjadi orang yang kelima. Apa kata Nabi? Kata Nabi kamu akan celaka. Siapa orang yang kelima? Bapak Ibu, orang yang suka menyalahkan orang lain dan tidak didasarkan dengan ilmu. Orang yang celaka ini juga adalah orang yang melemahkan semangat anak-anak kita dalam menuntut ilmu. Mereka sudah surat Bapak Ibu yang mengingatkan Allah. Loko maga lagi maka pelakuran megalan maka pelakuran. Jangan mengingatkan Allah. Iya biasa kasih terus terang Bapak Ibu miloka makuliah, miloka malah urusan agama. Anda kasih amuraiku ini loko maga deh. Iya, orang Muslim nasi urusan agama, kesadaran atau mampu baca-baca kemauan. Nasi tiba baca-baca kubur nasi ketiga agama di pegawai di sana tolong. Jamaah yang dimuliakan Allah. Alhamdulillah urusan agama wala pasti menjadi dosa. Jamaah yang dimuliakan Allah. Itu tadi siapa yang ingin berharga sukses dunia akhiratnya maka harus dengan ilmu. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Selanjutnya itu malam telepon insyaallah sebelum subuh selesai ceramah. Judul yang diangkat panitia Spirit Maulid Nabi Muhammad SAW menebar empati berkumpul silaturahim. Empati, apa itu empati? Empati adalah keadaan mental seseorang yang mampu merasakan perasaan yang dialami orang lain. Itu kita mampu merasakan perasaan yang dialami oleh orang lain. Ini yang harus Bapak Ibu terjadi. Kalau orang sedih kita merasa sedih, kalau orang merasa bahagia kita merasa senang. Jangan SMS.
Apa itu rasanya Ustaz? Senang melihat orang susah. Ada di sini. Atau SMS susah melihat orang senang. Ya perlu diterima maulid. Melihat foto balik bolana, alihnya perlu. Melihat asli balik bolana, alihnya masalah. Ini yang disebut dengan SMS. Makanya harus dapat maulid, menebar empati. Ada saudara kita yang merasakan kesedihan kita turut berduka cita, itu empati. Ada saudara kita yang tasyakuran, ada yang menikah, kita turut berbahagia, itu empati. Jadi empati adalah keadaan mental seseorang yang mampu merasakan penderitaan, mampu merasakan perasaan orang lain. Ya Tuhan Allah mengucapkan di Islam Nabi sallallahu alaihi wasallam bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memiliki sifat empati. Kisah yang pertama, Yoro pengurus Abu Hurairah, Bapak Ibu, sahabatnya Nabi Abu Hurairah sangat lapar. Sangat lapar, liwat hidupnya. Bahkan liwalupuna nadili dikasih ampuna nasabah liwalupuna bahkan mengganjal banget perutnya karena lapar sekali. Sehingga Abu Hurairah dulu di pinggir jalan. Abu Hurairah dulu di pinggir jalan bukan mengamen. Kono kasih mono kamu nasabah liwalupuna. Tiba-tiba datang sahabat Abu Bakar. Abu Bakar As-Siddiq datang. Apa yang dilakukan Abu Bakar ternyata bertanya tentang ilmu agama. Dalam hatinya Abu Hurairah, wasaminasan Abu Bakar noni kalau kabolangan mati. Ternyata melo-melo pemakutan. Gangkana pura makutan dijawab oleh Abu Hurairah dengan senang hati. Yo Abu Bakar meninggalkan tempat. Kemudian datang lagi Umar bin Khattab. Umar bin Khattab datang dengan tujuan yang sama, makutan. Tadi senang agama. Dalam hatinya Abu Hurairah wasil kasih melonodin atau kamandari bola. Dijawab pulang. Tidak lama kemudian datang ke Rasul Allah. Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam datang. Ternyata Rasulullah memanggil Abu Hurairah ke rumahnya. Dalam hatinya Abu Hurairah alhamdulillah masona mati kebolan kita. Sampai di rumah Rasulullah, orang Abu Hurairah melihat hujan susu. Angkana susu naik. Dia berpikir, "Mana kapan aku minum susu nanti?" Nasabah luaknya meninggalkan 5.000 buku. Ternyata Rasulullah nasuruh Abu Hurairah. Abu Hurairah, "Qul sisi tayyib masjid." Oleh mana yang masjid? Makilala natin na buhay na maharap kasi na dita na iya malukumagat ka na tawag si Kadalawin. Lokas kasi ng dipanggil orang, bukan orang, dipersilahkan orang-orang, dipersilahkan Abu Hurairah. Maka di sana dita, maharap kasi na dita, maka di sana Abu Hurairah, maharap dita kasi na iya malukumagat ka to. Kamu yang dipersilahkan. Ya Rasulullah, jemaah maulid yang dimuliakan Allah, setelah orang sudah meminum ya Nabi sallallahu alaihi wasallam sisa Nabi dan Abu Hurairah yang belum makan dan minum, maka wacawa Nabi. Rasulullah senyum memandang Abu Hurairah. Agar nasa nabita, ya Abu Hurairah, silakan minum. Di penalagku pasuhon Nabi. Natagungnya lagi kasih susunya. Jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Apa kata Nabi? Sesungguhnya Abu Hurairah, saya mengetahui engkau sedang haus dan lapar. Biar Nabi tak anakku ngomong jadi Abu Hurairah. Inilah sifat empati Rasulullah. Kuitik Nabi tak juga sangat lapar saat itu. Nabi juga sangat haus saat itu. Tetapi Nabi pahami bahwa Abu Hurairah lebih haus dan lebih lapar daripada saya, sehingga Nabi perintahkan menyuruh Abu Hurairah lebih duluan meminum susu. Itu empatinya. Jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kalau empati ini ditebarkan, masya Allah, kepala kantong empati kepada kedua
ketua yayasan empati kepada kepala kantor merasa bahwa ternyata lebih kurang membutuhkan sesuatu, itulah kepala kantor apa? Tanda tangan saya rasakan itu bagaimana bagi anak tafis. Terima kasih Tuhan, insyaallah. Begitu pula ketua yayasan juga empati kepada ustaz-ustazah. Tanggal baru nih apa makasih kapayalan penghaliban dana. Alhamdulillah. Ini empati. Orang tua santri lagi empati kepada ustaz-ustazah. Berapa infak per bulan dulu? 100.000. Mulai itu 100.000 itu insya Allah karcis kita masuk ke dalam surga. Amin ya rabbal. Daripada kursus bahasa Inggris, kursus komputer berapa 300 minimal per bulan. Iya kasih KTP aku di masjid itu 20 per bulan, menunggak 6 bulan, beres-beres setengah tahun. Yang penting Allah Subhanahu wa taala komunikasi dari agama diurus. Ini kelemahan kita kalau agama diurus. Mana empati kita Pak? Angka di kampungku dari tengah Wallah Husain. Wallah Husain ke zaman-zaman apa ngaji sih bawa baca-baca. Angka sewa waktu kasih angka mau baca-baca di tapak kampung ini. Dan kami melotong ini kasih Wallah Husain. Mapikir Wallah Husain sebilangan tapak kampung mati kayaknya. Oleh sisa nila saya matahari di Tegal Wallah Husain jadi wasaidah di Tegal kalau ada bukan kita tahu oleh sisa nila saya mau jadi natal potong nila saya tiga pemonro makanya kita kasih di posko mata jaluran di kalau nama sering agak aku pada saya di pada hukum terako ucap terko antara kalau baca-baca dicapai kampungnya sebagai wakilana maka dia sudah saya alhamdulillah ye wantara di walau sen ye begitu nak apa sih macam mandreso lalu sudah macam mandreso ye mengaku nih maka di sana pada kontra PP maka di sepuluh lima sepuluh mandreso maka di kontra 10 masa di oke ini soal urusan dan terima baca-baca kebetulan pun bola Capua pun dia pasti dekat macam rupiah ini tak apa soal urusan ini nanti mana baca doanya maka dia Allah 51 tampolan di oke itu 10 masih lagi soal urusan nah menggunakan Allah dia makhluk masih empati tidak tahu di baca-baca. Jadi apa yang terjadi maka ini Wallah Husain ayat masih setinggi malah nasuah madaka asadi pamabela-bela boleh tamaan dia kasih pun bola malawai nalatoi balsam Wallah Husain nalan kasih balsam na galiga naduguran di mata nasi bau pamuje zaman menggelakan Allah apa yang terjadi tadi makin di bola wah makin terjadi maka di wina ia tumita tadi di tengah itu tadi waktu semuanya terluar maka di musuhnya wanita masih datang woi langsung lupa malai dumpi di kamar lain apa sudi sama macawa-cawa yang Wallah Husain maka di bola mali tak cawa nasa si teman-teman tadi yang macawa waktu mau macawa minta pasti datang nabi ini dua lapar tak pernah benar namanya menggunakan Allah Subhanahu wa taala. Kita orang tua santri mana empati kita kepada ustaz-ustazah waktu durian itu apa ini jangan ustaz-ustazah sama cina teman itu dia tapi itu dia jangan menggunakan Allah itu empati kita berarti nama ada anak kasih alif bantah sama kapal Al-Quran jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kisah yang terakhir jamaah yang dimuliakan Allah, salah satu sifat yang membuktikan bahwa Rasulullah punya empati kepada sahabat, yaitu menyuruh sahabatnya yang merupakan sepupunya juga Ali perintahkan ke suatu tempat untuk menyampaikan pesan Rasulullah. Yurfa'ul ta'ali pergi menyampaikan pesan Nabi kepada sahabat Rasulullah. Mungkin 58
Ali bin Abi Thalib itu 3 hari 3 malam jalan kaki. Terlepas selalu pergi lalu milo kepala orang pasal Nabi dari sahabatnya. Gagal yang Nabi kasih karena sudah 3 hari. Nasapan nanti kasih Ali, tegi Ali. Rindu Rasulullah kepada Ali karena sudah 3 hari. Ada sahabat yang katakan, ya Rasulullah, saya sudah melihat Ali, alhamdulillah sudah pulang. Maka minta. Nah, sampai pemeluk Ali, ternyata bapak itu yang menggunakan nama pemeluk Ali ini sakit. Kenapa sakit? Bukan main 3 hari 3 malam lalu. Apa yang terjadi pemeluk Ali bapak ibu? Bengkak kasih adina. Boro-boro aja pemeluk Ali, mau pipi aja boleh malah kalau pergi pesan Nabi. Sehingga apa yang terjadi Rasulullah memeluk Ali. Inilah empati, merasakan kesedihan sahabat, merasakan kesedihan perasaan orang lain. Biar Nabi tak teri Nabi tak kasih Nabi tak nak aku pemeluk Ali. Kemudian orang Nabi tahu ngalir di mana, nampi nanti di mana, nampi nasabun nyoro, ajina pemeluk Nabi. Dudanya Nabi dipakai untuk menyembuhkan sakitnya kakinya pemeluk Ali bin Abi Thalib. Setelah dibasuhi orang kasih lucunan bintang, gangkang pemeluk Ali merasakan lega dan hilang rasa sakitnya. Nampi lucunan bintang. Coba-coba ini dari kulit di boro-boro ada kita ala tahun ini cuma raketa tasabwangi di kita insyaallah makoti jamaah yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala. Itulah pentingnya kita mengadani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwa Rasulullah manusia sangat luar biasa. Dan terakhir Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, luar biasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam seorang penulis buku namanya Michael Fogg menulis buku 100 tokoh yang paling berpengaruh di dunia. 100 tokoh yang paling berpengaruh di dunia, ternyata nomor 1 namanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya Michael itu disebut pertanyaan. Buku ini menjadi buku kontroversi. Disebut banyak pertanyaan. Michael, kamu kan bukan Islam, kenapa kamu menulis buku 100 tokoh yang paling berpengaruh di dunia, lantas nomor 1 Nabi Muhammad? Agar Michael, misalnya yang Nabi tak ditampui namanya sudah hilang. Matampu si indokna temaka-maka ada ke sana pemalataan. Sampai meninggal Rasulullah yang sudah minta mati ni Nabi tak si mata irang pada lubuknya iya dia gak koko pada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Coba mati Nabi tak irang pada Nabi tak. Makanya itu ada koko yang terkenal, tapi terkenal ketika dia hidup dan ketika dia wafat namanya sudah hilang. Tapi Nabi tak nasa di penadaan Nabi tak dirampingi Nabi tak sallallahu alaihi wasallam. Dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, marilah kita meningkatkan rasa kecintaan kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, karena Nabi mengatakan man ahabbani kana ma'i fil jannah. Ini dipojikan mutamaka rilana surga si bawah. Amin ya rabbal alamin. Ustaz cukup bicara kama pojok nadukan makin kita man ahabba syai'an aktsara min dzikrihi. Ini dipoji sewa-sewa si mata narate si mata nengatani. Jadi kalau kau tak cinta kepada Nabi, perbanyaklah salawat kita. Sebelum saya turun di mimbar bangunan ini, saya mengajak kepada seluruh anak-anakku dan itu kepada Bapak Ibu seluruhnya, marilah kita bersalawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ayo kita mulai dari yang anak kita. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu alaihi wasallam. Masalah yang tahu.
dulu baru bapak-bapak. Ibu-ibu dulu. 1, 2, 3. Sallallahu. Iya. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Insyaallah nanti mau bersalawat kalau kita kawannya Yesus. Iya. Kami bersedia panitia, tapi orang tua tidak mengharapkan seperti di kawan aku bagus. Nah terakhir bapak-bapak yang sama kalah. 1, 2, 3. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu ala Muhammad. Baik semuanya, santri, orang tua semua yang hadir. 1, 2, 3. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Jadi kurang dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.